Katangan Tuhan merendah. Sore hari ini tanggal 13 September 2020 spesial banget karena kita akan berbagi kisah dengan seorang tokoh gereja yang berkiprah banyak baik bagi bangsa Indonesia maupun Asia dan dunia dalam gerakan ekumene. Siapa dia? Langsung saja kita sambut dengan Pak Pendeta Sori Tuan Nababan. Selamat sore Pak Pendeta. Pak Pendeta Nababan, apakah sudah bisa connect? Oke, sambil menunggu koneksi, buat sahabat RWK, kami dari Majalah Inspirasi, ya, program ini kerjasama Majalah Inspirasi Indonesia dari BPK Gunung Mulia dengan Radio Pelita Kasih. Kami mengucapkan selamat Hari Radio Nasional yang diperingati kemarin tanggal 11 September bertepatan dengan peristiwa 911. Dan kemarin 11 September ini hari radio yang ke-75, diperingati awalnya hari kelahiran RRI yang jadi bagian dari perjuangan Republik Indonesia. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan duka cita yang mendalam atas dipanggilnya Bapak Yakub Utama dari Kompas sebagai tokoh pers nasional yang sangat disegani dan salah satu media terbesar di dunia juga. Dan beliau yang luar biasa membangun Kompas dengan kepedulian dan kemanusiaan. Ya, kiranya teladan dari Pak Yakub Utama boleh menginspirasi kita semua sebagai pejuang-pejuang media untuk terus berkiprah mewarnai bangsa ini. Oke, coba kita sambung lagi dengan Pak Pendeta Nababan. Halo Pak Pendeta. Belum bisa nyambung? Ya. Sebelum koneksi, saya bacakan sedikit ya. Mungkin beberapa sahabat mereka sudah mengenal banyak dengan beliau. Tokoh yang sudah berkiprah sejak tahun 60-an. Dan salah satu momen yang paling luar biasa ketika beliau memimpin PGI, sebelumnya DGI ya, Dewan Gereja Indonesia, kemudian jadi PGI yang sekarang ini, dan beliau memimpin tahun 84 sampai 87, terpilih sebagai Eporus HKBP. Dan dalam kepemimpinan beliau ini ada krisis yang sempat terjadi, yang beliau harus berhadapan dengan penguasa Orde Baru saat itu. Sebuah perlawanan yang cukup berani. Ya, ini gambarnya sudah muncul. Selamat sore Pak Pendeta. Salam hormat Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah bisa dengar suara saya? Halo. Selamat sore Pak Pendeta. Pak Pendeta Nababan, selamat sore. Ini suaranya belum terdengar di sini. Suara saya bisa terdengar? Kayak masih di mute itu, Mas. Coba, udah. Ya, ini sudah dengar nih. Halo? Halo, ya. Sudah. Halo. Sudah. Saya dengar. Sudah. Oke. Sudah terdengar ini Pak Pendeta, juga Kak Friska. Sudah. Sudah ya. Selamat sore Pak Pendeta, terima kasih kita dari
Radio Pelita Kasih. Kita akan berbagi cerita dengan Pak Pendeta, dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi gitu ya Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta ini kan lahir di zaman kolonial, di masa Belanda, sempat mengalami Loh, sempat mengalami pendudukan Jepang, terus juga masa perjuangan. Nah, sebagai orang tua dari Pak Pendeta Nababan ini seorang pendidik, salah satu muridnya ini Pak almarhum pahlawan nasional D.I. Panjaitan. Nah, kenangan apa sih yang didapat Pak Pendeta Nababan dari orang tua? bagaimana? Kurang jelas. Pak Pendeta, orang tua Pak Nababan ini kan pendidik, ayah dan ibu juga guru gitu ya. Nilai-nilai apa sih yang Ya, diwariskan dari orang tua? ya banyak sekali selain dari pengajaran hidup, Mm-mm, juga contoh teladan, mm-mm, ya, mm, dan menanamkan nilai-nilai hidup mm-mm, yang sangat berharga. mm-mm. Ya, dari semangat juangnya ayah bagaimana waktu itu Pak Pendeta? Ya juga saya rasa itu ditanamkan itu semangat juang, Mm-mm, tidak gampang menyerah. mm-mm, Kalau ada persoalan dihadapi mm-mm, dan diatasi, dan jangan terlalu gampang mencari dalih. mm-mm. Nah, ada pengalaman yang ditulis. Nah, ini bukunya Pak Pendeta selagi masih siang baru di launching ya, 15 Agustus yang lalu. Ya. Catatan perjalanan Pendeta Dr. S.A.E. Nababan. Ini banyak cerita, ada 10 bab. Buat sahabat mereka menarik untuk kita pelajarin gitu ya dari nilai-nilai yang dibagikan. Nah, salah satu yang diceritakan waktu itu waktu kecil ini tinggal di asrama ya karena ayah sebagai guru ngajar di sekolah Belanda. Di situ bergaul dengan anak guru Belanda yang tadinya mungkin berjarak gitu ya, tapi anak Belanda ini pingin naik sepeda yang waktu itu dimilikin Pak Pendeta Nababan, sepeda kayu. Nah, sementara Pak Pendeta Nababan ngelihat ada jambu menarik, terus mulai barter. Pelajaran apa yang ingin dibagikan ini Pak Pendeta? Ya itu mesti saudara pahami dulu, itu zaman kolonialisme, zaman penjajahan. Iya. Waktu itu sangat dibedakan sekali orang Belanda atau kulit putih dari orang pribumi. Seolah-olah orang pribumi itu lebih rendah, orang kulit putih itu lebih pintar dan semuanya dan memiliki segala sesuatu. Nah, padahal sejak kecil sudah diketahui kalau saya memiliki sepeda, ya, yang dia inginkan, dan saya melihat jambu di rumahnya yang saya inginkan. Jadi keinginan ini yang saya unjuk. Jadi di situ terbuka suatu komunikasi yang mengatasi praduga-praduga sebelumnya. Jadi dari situ mulai terjalin persahabatan gitu ya Pak Pendeta ya. Janganlah dikatakan dulu persahabatan, tetapi satu pengakuanlah dulu bahwa sama-sama anak-anak, tidak ada bedanya, biarpun kulit berbeda, biarpun pada waktu itu kolonialisme, tapi sebenarnya tidak ada bedanya. Anak yang satu ingin ini, anak yang ini ingin itu. Jadi bertemu. Ya, jadi setidaknya dari kecil Pak Pendeta sudah memahami nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Ya ini yang bisa kita pelajarin. Jadi kondisi sekarang pun meskipun kita mungkin lahir di tengah keluarga miskin, di daerah mungkin yang jauh dari kota, jangan pernah minder gitu ya Pak Pendeta. Ya, baik Pak Pendeta, ini kita harus jeda dulu ya Pak Pendeta, harus break. Nanti kita akan lanjutkan lagi.
ada lagu yang mungkin Pak Pendeta ingat di waktu kecil gitu ya, lagu kenangan ini coba kita putarkan. Kita jeda dulu, sahabat Reka juga Pak Pendeta, kita balik yang setelah yang berikut ini. Ya. Kita masih bersama dengan Pak Pendeta Soritwa Nababan. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Pendeta. Ya. Ya, Pak Pendeta mungkin ada kenangan dengan lagu tadi? Ya, itu lagu ini saya dengar untuk pertama kali setelah menjadi mahasiswa di Jakarta. Waktu muda tinggal sertaku kawan yang kudus. Jadi memang agak emosional itu. Dan ya enak didengar gitulah. Waktu itu ada pergumulan apa mungkin yang dialami Pak Pendeta? Pada waktu dengar musik ini enggak. Ya. Tapi bisa memberi apalah pengharapan ya, semangat apa. Nah, kalau ngomongin waktu kuliah, ini ada satu cerita yang dipaparkan juga di buku ini. Pak Pendeta dapat sepatu tentara yang dibeli ayah di pelabuhan, dan karena sepatu tentara ada derapnya itu beda gitu. Kalau jalan terdengar beda banget gitu. Nah, jadi suaranya cukup nyering. Pak Pendeta menceritakan ini, apa yang ingin dibagikan? Ya, pada waktu itu belum ada segala sesuatu. Jadi kita mencari sepatu bekas. Sepatu bekas yang tahan lama adalah bekas dari tentara itu. Kami beli ini di pelabuhan di Belawan. Dan dengan kaos vol yang panas sekali supaya tahan lama. Jadi pikiran kita ialah membeli sesuatu yang tahan lama. Lama sekali baru saya sadari bahwa sebenarnya itu tidak perlu sama sekali. Tetapi ide waktu itu pikiran adalah membeli yang murah, yang tahan lama, tidak peduli apakah diketawain orang atau tidak. Jadi aku 3 tahun sadar memang saya sadari bahwa itu agak lucu. Tapi saya tidak pernah merasa malu mengingat itu. Jadi karena keterbatasan, kita masih tetap bisa melakukan dengan apa yang kita punya gitu ya. Betul. Ya, dan tidak merasa malu dan sesuai kebutuhan gitu. Dan dari kuliah ini juga Pak Pendeta lulus cum laude. Luar biasa ya. Ya. Jadi di tengah keterbatasan ini apa yang dilakukan Pak Pendeta supaya bisa berhasil dalam studi? Ya, kerja keras, belajar keras. Tapi saya juga giat dalam gerakan mahasiswa dan juga gerakan pemuda. Jadi memanfaatkan segala waktu yang ada. Jadi asal ada. Bahkan saya masih ingat dulu kalau menonton ke bioskop, waktu pause, dahulu ada pause itu kalau nonton bioskop, dibawa hafalan 15 menit dan sebagainya. Jadi itu juga tidak menjadi alasan kegiatan-kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan pemuda, tidak alasan menghalangi studi. Itu yang perlu diingat. Jadi kegiatan tetap, studi juga tetap dilakukan dengan tanggung jawab ya Pak Pendeta. Ya, artinya yang pertama jangan dilupakan. Yang pertama adalah studi. Yang kedua kegiatan-kegiatan. Tidak boleh kegiatan itu menjadi penghalang kemajuan dari studi. Nah, ini kan kebanyakan aktivis itu akhirnya studinya jadi terlantar, tertunda. Ada pesan apa ini Pak Pendeta? Ya, saya rasa itu tidak perlu. Itu pesan dari saya, itu tidak perlu. Kalau kita bisa mengatur waktu dan kegiatan dan memilih prioritas-prioritas yang didahulukan. Jadi selama saya muda dan juga belakangan setelah melayani di antara pemuda, kombinasi ini sangat penting sekali.
Sebab apa yang kita pelajari secara teoritis dapat kita lihat dalam hidup sehari-hari. Tetapi tidak boleh itu menjadi dalih untuk membiarkan studi terlantar. Ya. Nah, ada cerita lagi juga ini waktu Perang Kemerdekaan ini Pak Pendeta juga ikut dalam Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, malah ikut angkat senjata juga, ikut nyelundupin senjata. Waktu itu apa yang menggerakkan Pak Pendeta? Saya rasa disitulah hebatnya pemimpin dahulu. Untuk menggerakkan di dalam diri kita sebagai angkatan muda untuk ikut berjuang untuk kemerdekaan. Tidak memikirkan apa-apa, tapi untuk ikut berjuang. Saya rasa itu adalah jasa daripada para pemimpin seperti Bung Karno yang bakar semangat kita. Tidak memikirkan apa-apa selain daripada perjuangan itu. Nah, waktu itu sempat ngalami tantangan-tantangan apa aja tuh Pak Pendeta selama perjuangan itu? Ya, pertama tantangannya sekolah terbengkalai, ya. Lalu kedua kehidupan sama dengan apa yang sangat terbatas. Sebab sebenarnya yang benar-benar berkorban selama perjuangan itu adalah rakyat sendiri. Kita yang ikut-ikut apa ini tentara pelajar dan semuanya. Kalau kita minta nasi dikasih, minta ayam dikasih dan semuanya. Jadi sebenarnya yang betul-betul menderita adalah rakyat. Itu sebabnya perjuangan kemerdekaan itu sebenarnya harus mengisi kebutuhan kesejahteraan dari rakyat. Ini dilupakan itu. Ya, kalau sekarang sudah pada para penguasa sudah enak duduk di Menara Gading gitu ya, lupa dengan rakyatnya. Ya, itu sebabnya tidak boleh rakyat itu dibiarkan tinggal dalam kemiskinan dan keterbelakangan. So, mereka lah sebenarnya yang berjuang. Mereka lah yang menyediakan makanan, mereka yang menyediakan penginapan bagi gerilla kita dulu pada waktu perang gerilla. Ya, nah dari perjuangan ini ada juga cerita lain ini Pak Pendeta yang diceritakan di buku ini. Pak Pendeta sebenarnya cita-citanya mau jadi dokter. Kenapa Pak Pendeta? Waktu saya ingin dulu, saya lihat dokter itu banyak membantu orang. Jadi waktu anak-anak juga saya banyak suka sekali mempraktekkan pengobatan-pengobatan waktu kecil. Ya, memicit saya tahu, kalau cabut gigi dan apa dan semuanya. Dan saya lihat dokter itu membantu kesehatan orang lain. Itu sebabnya saya ingin jadi dokter waktu itu. Tapi orang tua kemudian pingin Bapak jadi pendeta gitu. Sempat ada konflik nggak? Oh tidak, saya rasa langsung aja saya terima. Tetapi memang setelah 4 tahun studi di Jakarta, lambat laun saya menyadari bahwa menjadi pendeta itu lain sama sekali. Harus ada panggilan, tidak hanya belajar saja dan semuanya. Dan saya tidak mempunyai persoalan. Cuma memang perlu saya bilang, saya tidak beritahu di situ setelah saya studi S3 teologi, saya mau lagi mulai sekolah ikut kedokteran di Jerman. Tapi karena tidak ada beasiswa, ya saya terpaksa kembali. Jadi cita-cita saya mau gabungkan sebenarnya menjadi pendeta dan juga menjadi dokter. Ada ipar saya juga yang begitu dari pendeta Anas almarhum. Dia pendeta tamatan Jakarta, lalu dia tamat dokter dari Jerman. Itu akan banyak membantu juga dalam pelayanan ya Pak Pendeta? Ya, konkret gitu. Terutama di daerah-daerah yang sangat terbelakang ya. Mungkin di kota tidak perlu. Ya, tetapi di daerah-daerah yang sangat terbelakang sangat perlu. Nah, setelah jadi pendeta ditahbiskan di daerah, ada tantangan apa ketika awal-awal melayani sebagai pendeta nih, Bapak? Ya, setelah saya ditahbiskan tahun 56, saya langsung diangkat menjadi pendeta pemuda di Medan. Sebenarnya saya ingin sekali melayani di desa, tetapi yang menentukan adalah pimpinan. Ya, jadi pengalaman saya selama studi di Jakarta 5 tahun, bergerak di kalangan mahasiswa dan pemuda sangat berguna
untuk membantu saya, sebab saya dianggap menjadi pendeta pemuda yang pertama di Medan. Dan waktu itu ribuan pemuda dari pedalaman turun ke Medan cari kerja, belajar dan semuanya. Dan tantangan yang dihadapi bagaimana membantu orang ini supaya mereka jangan hilang di dalam perkembangan. Waktu itu yang kebutuhan yang paling utama apa sebenarnya Pak Pendeta buat pemuda-pemuda kita? Yang bagaimana? Kebutuhan pemuda-pemuda kita untuk dilayani waktu itu sebenarnya apa? Nah, pada waktu itu Anda mesti tahu orang langsung dari kampung masuk ke kota. Kebutuhan yang utama ialah hidup pindah dari masyarakat yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Dari masyarakat agraria masuk ke masyarakat modern. Dari cara hidup kampung dengan cara hidup kota. Dan ini membawa banyak perubahan-perubahan dan tantangan kepada angkatan muda. Jadi mereka itu harus disiapkan secara mental bahwa pertama mereka tidak lagi di kampung, mereka tidak lagi tetapi mereka sudah berada di kota. Mereka menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Jadi sangat menarik sekali. Ya, ini yang mungkin sekarang ini terjadi karena kita juga masyarakat kita beragam dari daerah, dari pendidikan rendah, sementara sebagian sangat maju gitu, banyak goncangan-goncangan juga yang sekarang juga kita hadapin ya Pak Pendeta. Ya. Apa dan ini kesenjangan ini harus diatasi nih. Jadi ini tugas dari pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan juga ini untuk PR kita ya. Saya rasa juga. Ya. Oke, Pak Pendeta, kita jeda dulu ya setelah lagu dan tanda waktu di studio. Kita akan balik lagi. Ya, terima kasih buat sahabat Rika juga tetap di Tuhan Merendah. Kita balik setelah yang berikut. Di Ketika Tangan Tuhan Merendah, kerjasama Radio Pelita Kasih dengan majalah Inspirasi Indonesia dari BPK Gunung Mulia. Dan kita masih bersama dengan Pak Pendeta Nababan. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Pendeta. Nah, sebelum ngobrol saya sedikit berbagi info karena nih penerbit BPK dalam rangka ulang tahun Saat Teduh yang ke-50 ada lomba menulis Saat Teduh dengan 5 hadiah sebesar masing-masing 1 juta. Silakan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi 0813 991 99 930 dengan Ibu Rosinta. Nah, itu tadi seputar Saat Teduh. Nah, Pak Pendeta Nababan, ini tadi bicara tentang pemuda ya, bagaimana kita bisa memberikan paradigma gitu ya buat mereka yang masuk ke kota ketika mengalami transisi. Salah satu yang dilakukan Pak Pendeta juga dengan kebijakan apa ini yang di buku ini tulis, menghormati yang tua, merangkul yang muda. Ini boleh dijelaskan sedikit nih Pak Pendeta? Apa? Tentang coba ulangi. Menghormati yang tua dan merangkul yang muda. Boleh berbagi sedikit? Ya. Di dalam setiap generasi selalu ada kecenderungan ketegangan. Generasi tua mau menggurui generasi muda. Generasi muda cenderung tidak mau berontak sendiri. Tapi kalau kita mau hidup dalam suatu masyarakat, maka harus mampu ketegangan ini diatasi. Ini yang latar belakang daripada apa yang saya katakan itu. Jadi tidak mungkin kita menolak begitu saja orang. Tidak sama pengalaman orang tua dengan anak muda. Tetapi pengalaman mereka dapat menjadi pelajaran bagi angkatan muda. Orang tua juga mesti sabar bahwa zaman yang dihadapi angkatan muda lain sama sekali dengan zaman yang mereka hadapi. Zaman itu terus berkembang dan berubah. Tidak boleh sama. Itu yang saya latar belakang daripada kalimat itu. Nah,
Kemudian kan Pak Pendeta dari pelayanan di Indonesia terus mulai aktif untuk tingkat Asia sampai dunia. Apa yang menggerakkan Pak Pendeta untuk gerakan ekumenis waktu itu? Ya sebenarnya bagaimana mengatakan ini ya? Katakanlah begini, pada waktu saya menjadi pendeta pemuda, pada waktu itu tahun 57 sudah ada suatu konferensi gereja-gereja Asia di Parapat. Para pemimpin itu tentu melihat kegiatan orang-orang muda. Saya belajar di Eropa selama 5 tahun. Saya bagian dalam gerakan mahasiswa dan pemuda. Mereka lihat. Oleh sebab itu, kalau ada kegiatan Asia, mereka undang saya. Dari situ dia diundang lagi dalam kegiatan sedunia begitu. Artinya pengalaman-pengalaman itulah yang mengejar kita ke sana. Tidak pernah ada rencana saya supaya, ya sama sekali tidak. Tetapi rupanya para pemimpin waktu itu selalu mengamati siapa-siapa dari angkatan muda yang bisa diharapkan. Ya, dan tentu ini juga menuntut waktu, tenaga, belajar, bukan hanya teologi, tetapi belajar masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah politik, masalah bangsa-bangsa, dan untuk dapat memberikan pemikiran dan sumbangan sangat dihargai. Umpamanya di zaman saya itu, pada waktu itu suara pemuda belum pernah diperhatikan dengan baik-baik. Nah, saya termasuk orang yang mengatakan bahwa suara pemuda harus didengar di dalam gereja, harus didengar. Tanpa itu tidak mungkin dilakukan. Jadi mungkin juga ini dorong mereka melibatkan saya dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi waktu saya selesai dari Jerman, saya langsung diangkat menjadi sekretaris pemuda untuk Asia oleh gereja-gereja Asia. Dan di dalam kesempatan itu saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi hampir seluruh negara-negara Asia dan juga mengunjungi benua-benua lain. Dari situ juga saya diundang untuk giat di dalam kegiatan sedunia. Tapi saya tidak terima itu secara full time, sebab saya lebih suka melayani di Indonesia. Itu sebabnya tahun 67 saya terima menjadi sekretaris umum Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi berbasis di Indonesia, tetapi giat di Asia dan juga di seluruh dunia. Kalau dilihat permasalahan gereja waktu itu ya Pak Pendeta, apa sih yang paling menonjol gitu? Ya di mana untuk banyak sekali di Asia gitu secara umum. Di Asia masalah kemiskinan ya. Dan masalah ketidakadilan dan juga diskriminasi. Ya. Jadi pada itu juga masalah di Afrika, masalah apartheid. Ya, di situ kita sangat banyak sekali ikut berjuang untuk membantu perjuangan daripada gereja-gereja yang di Afrika Selatan. Nah, dari perjuangan untuk di gereja-gereja di Indonesia juga di Asia, kemudian Pak Pendeta dipercaya sebagai Ephorus HKBP. Dan di waktu kepemimpinan Pak Pendeta ini terjadi ketegangan dengan penguasa. Ya, saya mau katakan zaman itu memang zaman yang istimewa itu. Itu pada saat penguasa mau menjinakkan semua organisasi sosial dan gereja-gereja. Ya, jadi waktu itu saya baru 2,5 tahun ketua umum dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Lalu HKBP mengangkat saya menjadi Ephorus. Saya terima. Jadi kembali ke Piaraja untuk menjaga supaya gereja jangan ikut dijinakkan. Ya, dan itulah yang menyebabkan ketegangan dan krisis yang ada. Dan Pak Pendeta memilih untuk melawan otoritarianisme penguasa saat itu. Apa yang dihadapin? Saya mau jelaskan begini, bukan melawan. Saya mengajarkan selalu
ada 5 kewajiban orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Satu, hormat kepada pemerintah. 2, tunduk kepada undang-undang dan peraturan yang baik. 3, bayar pajak. 4, mendoakan secara beraturan pemerintah. Yang kelima, menyampaikan pujian kepada pemerintah dalam hal yang baik dan menyampaikan usul perbaikan kalau kurang baik. Jadi yang terjadi adalah ketegangan antara nomor 1 dan nomor 2. Bagaimanakah saya menghormati pemerintah, tetapi pada waktu yang sama berpegang kepada taat kepada undang-undang. Ini yang jadi tidak mengatakan melawan pemerintah dalam hal itu. Umpamanya contoh begini. Pada waktu itu selalu ditonjolkan presiden bahwa kita harus bertindak konstitusional. Itu zaman Orde Baru. Bagi saya ini berarti begini. HKBP adalah lembaga yang diakui pemerintah dengan konstitusinya. Oleh sebab itu HKBP harus melaksanakan konstitusinya. Pada saat HKBP tidak bisa melaksanakan konstitusinya, saya harus memperingatkan pemerintah mengatakan tidak bisa. So, kalau katakan di negara ini harus konstitusional, lalu terhadap gereja tidak diizinkan konstitusional, itu tidak mungkin. Ya, jadi sebenarnya banyak juga pejabat pada waktu itu melihat inti daripada perjuangan ini. Ini disebutkan juga perjuangan yang dialami itu, kalau maafkan kalau salah saya mengucapkan, di peribahasa Bataknya itu ndangna tartang hisom tagonan ma tinor torhom. Jadi sudah tak terkatakan kesedihannya. Seperti apa sih yang bisa digambarkan waktu kondisi yang diceritakan di sini? Sedihlah. Saya ambil satu contoh kecil. Ada satu saat di mana Bupati Tapanuli Utara dan Komandan Dandim melarang saya menginjakkan kaki di Tapanuli Utara. Coba bayangkan sebagai seorang warga negara yang ikut membela negara ini, dilarang menginjakkan kaki di sana. Itu sudah keterlaluan itu. Ya? Itu sangat sedih sekali. Sedihnya ialah bahwa orang-orang ini hanya melaksanakan tugas tanpa memakai pikiran, ya, dan tanpa perhitungkan apa yang sebenarnya yang terjadi. Jadi lalu juga banyak juga yang sedih, larangan untuk beribadah, dihadang, hambat, diusir. Ya. Pernah saya jam 3 pagi dibangunkan dari tempat tidur supaya meninggalkan si borong-borong. Itu satu kota harus meninggalkan oleh tentara waktu itu. Jadi ini tidak mungkin dalam satu negara yang menyebutkan dirinya negara Pancasila, negara yang konstitusional. Itu sama dengan di zaman penjajahan itu. Saya tadi katakan Jepang bagaimana memperlakukan dulu warga seenak-enaknya, malam-malam diangkat apa dan sebagainya itu. Atau bagaimana waktu itu menghadapi komunis waktu itu. Ya, jadi memang banyak yang sedih. Tapi saya coba tetap mengusahakan hormat kepada pemerintah. Tetapi saya tidak mau mengorbankan undang-undang karena hormat kepada pemerintah. Ini ketegangan ini terus ada. Jadi tidak terlalu jelas mengenai hal itu. Ya, dari ketegangan ini yang kemudian Pak Pendeta juga melahirkan teologi keseimbangan. Pak Pendeta, kita jeda dulu. Kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut setelah lagu ya Pak Pendeta. 96.3 RPK FM dari Dewi Sartika 136D. Kita masih dalam program Ketika Tangan Tuhan Merenda bersama Pak Pendeta Sorituana Baban. Jadi kalau dari keluarga Pak Nababan ini banyak aktivis ya yang lahir, ada Pak Asmara Nababan, ada Pak Pandana Nababan. Nah, Pak Sorituana Baban nih yang lebih senior. Terima kasih untuk
waktunya sore hari ini Pak Pendeta. Kita mau lanjut lagi ya. Tadi dari ketegangan-ketegangan yang dialami di HKBP gitu, pembelajaran apa sih yang bisa dibagikan bagi gereja di Indonesia nih Pak Pendeta? Berhadapan dengan penguasa. Jelas bagi setiap pimpinan gereja, beda dari gereja dan negara. Itu yang pertama. Mesti tahu benar gereja itu apa, tugasnya apa bedanya daripada negara. Lalu kedua, dia mesti tahu apa artinya menjadi bagian daripada masyarakat. Bagian yang bertanggung jawab tetapi tidak milik dari masyarakat itu sendiri. Dan tentu saja dalam hal ini, gereja jangan lupa akan tugasnya yang utama di dunia ini. Tugasnya dalam utama di tengah-tengah masyarakat adalah membawa berita kesukaan kepada semua orang. Ya, kalau ini dilupakan, maka dia akan terjatuh kepada praktek-praktek yang sama sekali tidak gerejani. Dan ada satu nasihat yang baik sekali diberikan oleh Menteri Agama yang baru saja meninggal, almarhum Fajar, ya, Malik Fajar ya. Saya tanya waktu itu, apakah nasihatnya sebagai Menteri Agama kepada gereja-gereja pada awal tugasnya, dibilang gereja-gereja jangan terlalu banyak mengundang pemerintah dalam kegiatannya. Ya, supaya pemerintah jangan terganggu dalam pekerjaannya, tetapi juga supaya pemerintah jangan terpancing untuk mencampuri soal-soal daripada gereja. Nah, jadi ini juga harus diingat itu, melihat jarak, tetapi juga melihat seperti saya bilang tadi, jangan melupakan apa tugasnya, ya, apa tugasnya di tengah-tengah masyarakat itu. Ya. Kalau Pak Pendeta melihat kondisi gereja saat ini seperti apa? Wah, sulit itu. Saya tidak mau menghakimi ya, tetapi saya rasa masyarakat juga mengharapkan pada saat ini gereja membawa sesuatu yang baru, katakanlah dalam menghadapi COVID sekarang ini. Saya rasa kalau semua gereja-gereja bersungguh-sungguh menghadapi ini, harus mengusahakan supaya mengikuti protokol kesehatan umpamanya, tanpa iring-iringan, tanpa tawar-menawar. Ya, itu satu. Yang kedua juga kesempatan yang baik bagi gereja untuk mengembangkan bagaimana beribadah dalam zaman ini. Jangan hanya melihat negatif, dilarang beribadah di rumah gereja, tetapi dilihat secara positif bagaimana mengembangkan beribadah di zaman COVID ini. Ya, ini bisa memberikan jalan. Lalu ketiga, dalam segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah di mana gereja mampu melakukan, harus ikut membantu. Contohnya. Ya, dari berbagai ketegangan juga Pak Pendeta mengusulkan teologi keseimbangan. Ya. Boleh cerita sedikit nih Pak Pendeta? Ya, saya tiba kepada pemikiran ini karena roh yang menguasai hidup kita sehari-hari adalah roh persaingan dari kapitalisme. Apa itu? Mengambil untung sebanyak-banyaknya dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tidak tanpa memperdulikan korban manusia dan lingkungan. Jadi the survival of the fittest. Jadi siapa yang kuat itu yang hidup. Pada pihak lain, utopia yang sudah berlalu oleh komunisme sama rata sama rasa. Padahal sebenarnya kalau kita baca Alkitab, di situ ada dikasih alternatif. Itu yang saya sebutkan keseimbangan. Itu berdasarkan cerita tentang manna. Siapa yang memberikan manusia makan? Allah. Allah tetapkan ada patokan. Setiap orang harus dapat memperoleh apa yang dia butuhkan tiap hari. Satu. Dua, ukurannya adalah cukup. Okay. Ketiga, kalau berlebihan dia akan busuk. Itu yang disebutkan polusi sekarang. Pada saat itu katakan orang yang mengumpul banyak, jangan berkelebihan, orang yang mengumpul sedikit tidak kekurangan. Itu intinya. Nah, ini tentu harus dikembangkan dalam masyarakat. Saya harap ahli ekonomi
dan ahli pikir mengembangkan bagaimana ini diterjemahkan dalam masyarakat supaya orang yang berusaha keras dan mengumpul banyak tidak berkelebihan, tetapi orang yang terbatas tidak kekurangan. Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan. Jadi tidak sama rasa dan tidak mengatakan the survival of the fittest, ya, tetapi ada aturan yang diberikan oleh Tuhan itu. Dia akan cukup bagi setiap orang, dan sudah tahu kalau melewati cukup akan ada busuk. Itu yang disebut polusi. Katakanlah di Jakarta ini, kalau sekiranya di Jakarta ini jumlah mobil yang dipakai itu cukup, tidak akan ada polusi. Tetapi karena begitu banyak mobil, jalan begitu sedikit, maka terjadi polusi, pembusukan. Jadi gereja harus mencoba menawarkan sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Itu daripada teologi keseimbangan ini. Demikian juga antar bangsa-bangsa. Pernah saya mengatakan bahwa bangsa yang maju seperti karena diberkati Tuhan, bangsa yang sama sekali itu tidak benar itu. Ya, ketimpangan di dalam dunia ini adalah karena eksploitasi, karena ketidakadilan. Dan di sini juga harus dicari keseimbangan. Itu fungsi daripada badan-badan internasional yang mencoba mencari keseimbangan ini. Iya. Nah, itulah secara ringkas. Baik. Iya. Lalu ini ada juga pertanyaan tentang Forum Umat Kristen FUKRI yang digagas oleh Pak Pendeta. Ya. Waktu di Manado. Menjelang akhir abad yang lalu, tahun 1998, dalam Komite Sentral Dewan Gereja-Gereja Sedunia, dilihat bahwa tidak mungkin semua orang Kristen masuk Dewan Gereja-Gereja Sedunia, Asia, nasional, dan semuanya. Mesti ada suatu tempat di mana semua yang bernama Kristen, dari Katolik sampai Advent, apa semua, bisa bertemu. Di situ kami cetuskan dulu ide forum. Pertama kali pada tahun 1997, 1997 diadakanlah forum itu. Yang kedua kali diadakan di Manado. Dalam kesempatan ini memang saya ajak semua orang yang menamakan dirinya orang Kristen bersama-sama membentuk Forum Umat Kristiani Indonesia. Tidak membentuk organisasi, tetapi menciptakan forum di mana bisa bertemu, di mana bisa bicarakan apa tugas bersama dan semuanya. Itu yang saya harapkan bisa terus berjalan, supaya lebih daripada hanya dewan-dewan saja. Dan di sini juga ada teman-teman dari Katolik juga ya, Pak Pendeta? Ya, semua. Ya, semua yang Kristiani ya. Oke. Ya, ini sebelum yang terakhir ini, Pak Pendeta, ini kan bukunya Pak Pendeta kaya juga dengan foto-foto kegiatan perjalanan yang cukup panjang dan cukup tebal yang memahami perjalanan Pak Pendeta. Buku ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Mungkin Pak Pendeta bisa ngasih sedikit komentar tentang BPK Gunung Mulia. Ya, komentar apa ya yang diharapkan dari saya? Saya harap saya sendiri belum merasa puas dengan buku ini. Iya. So ini terlambat saya tulis. Ini saya tulis mulai baru waktu saya berumur 85 tahun. Jadi sudah banyak lupa. Jadi kalau ada yang kurang dimaafkanlah itu. Tapi saya harap mungkin berguna ini bagi angkatan muda. Iya. Demi kemuliaan nama Tuhan, bukan demi kemuliaan saya. Sebab akhirnya Tuhanlah yang mengizinkan saya melakukan perjalanan itu. Kalau untuk BPK sendiri sebagai penerbit Kristen, Pak Pendeta ada masukan? Wah, saya memilih BPK sebenarnya mencetak ini, so ada yang lain yang meminta mencetak supaya bisa lebih maju. Ya, saya rasa masih belum terlambat. Tapi pertarungan untuk maju di dalam BPK ini tidak main-main. Lihat aja kemajuan dari Gramedia dan sebagai contoh. Jadi harus manajemen yang lebih baik, pimpinan yang lebih baik, organisasi yang lebih baik. Itu harapan saya. Ya, terima kasih ini. Terakhir nih Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta
dalam perjalanan pelayanan hingga saat ini memaknai kebaikan Tuhan di tengah berbagai situasi yang dihadapin? Ya, saya harap apa yang saya lakukan itu berguna di hadapan Tuhan kalau dilaksanakan dengan baik gitu dan dimaafkan mana yang kurang dan semuanya. Harapan saya dia angkatan muda lebih baik lagi dari kami. Dalam zaman saya sudah berusaha dengan kawan-kawan menjawab tantangan zaman kami. Saya harap angkatan muda berani menjawab tantangan zaman yang baru ini. Ya, setiap generasi punya tantangannya sendiri gitu ya Pak Pendeta. Ya, begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta buat waktunya untuk kita bersama-sama di Radio Pelita Kasih di program Ketika Tangan Tuhan Merenda ini akan jadi berkat dan luar biasa. Mungkin kesempatan lain nanti kita bisa berbagi lagi. Juga sahabat RPK yang sudah bersama dengan kita, terima kasih. Dan salam hormat kami, Pak Pendeta, juga buat keluarga semua. Ya, terima kasih. Tetap sehat, Tuhan berkati. Shalom.